Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela nggak ada otak kau namanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengaku tidak percaya dengan tuduhan kasus terorisme yang dilayangkan polisi terhadap ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau Sekum FPI Munarman. Ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris. Kau masih digaji sama negara. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teror. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini, bukan kau membela para perusuh teror. Dengar nggak itu? Saya tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Berapa nanti aja Saya pakai sendal. Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadlizon. Nggak ada otak kau jadi anggota DPR RI kalau kayak gitu. Saya pakai sendal. Dia hanya dijemput paksa, diborgol, dan ditutup matanya. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia. Kau masih makan uang gaji negara. Kalau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI. Fadlizon, dengar ya. Sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati. Dan itu dilakukan polisi karena Munarman diduga terlibat dalam aksi teroris. Tentu saja Munarman belum pasti terlibat. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Namun cara polisi menangkap Munarman harus dipahami dalam konteks bahwa polisi sedang berhadapan dengan orang yang mungkin bertanggung jawab atas rencana yang kalau saja tidak dicegah bisa mematikan ratusan jiwa manusia. Kau tahu ya, nggak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu kalau hanya minim prestasi, nggak ada kinerjanya, hanya gede bacot kayak kau. Harusnya kau malu, Fadlizon. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27 kecuali penetapannya setelah ditangkap. Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadlizon. Nggak ada otak kau jadi anggota DPR RI kalau kayak gitu. Nggak malu kau. Kau yang harusnya dipecat. Makan uang negara tapi yang dibela teror. Jangan sekali-sekali kau intervensi apa yang dikerjakan oleh aparat hukum, ingat itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengaku tidak percaya dengan tuduhan kasus terorisme yang dilayangkan polisi terhadap ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau Sekum FPI Munarman. Menurutnya tuduhan itu mengada-ada dan kurang kerjaan. Fadli menyampaikan hal tersebut lewat akun Twitter pribadinya @fadlizon. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan, kata Fadli lewat akun Twitter miliknya Rabu 27 April 2021. Lebih lanjut, Fadli kembali buka suara terkait penangkapan Munarman di laman media sosial Twitter pribadinya. Adapun hal itu berkaitan dengan pengakuan tim advokasi ulama dan aktivis atau Taktis yang mendampingi Munarman. Taktis mengaku kesulitan akses untuk memberikan bantuan hukum kepada ex-Sekum FPI itu. Menanggapi hal itu, politisi Fadlizon kembali menyuarakan opininya yang tampak masih kukuh membela Munarman. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang
Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teror dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia. Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Menanggapi itu, anggota DPR RI Fadlizon mengatakan hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Tahanan tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan bantuan hukum atas kasus yang dialaminya. Ini jelas pelanggaran berat, berlebihan dan mempertontonkan kekuasaan, bukan penegakan hukum. Berilah akses pada pengacara dan keluarga untuk memberi bantuan hukum dan juga makanan atau minuman. Ini bulan suci Ramadan, kata Fadlizon di Twitternya Kamis 29 April 2021. Sementara itu, pegiat media sosial yang kritis dan berani melawan kelompok-kelompok pemecah belah bangsa, Ade Armando menguraikan dengan kata nyinyir dan biarkan saja sebanyak 4 kali. Kalau ada yang mengatakan nyinyir tentang penangkapan Munarman, biarkan saja. Fadlizon dan Refli Harun mengatakan tak percaya, biarkan saja. Kenapa polisi menangkapnya dengan menutup mata? Biarkan saja. Terus kenapa tak diberi kesempatan memakai sandal? Biarkan saja. Dan kenapa diberitakan begitu besar melalui berbagai media sosial dan tersebar luas? Biarkan saja. Tentu azas praduga tak bersalah, tetapi sungguh menyedihkan ya kalau misalnya desas-desus selama ini yang mengatakan bahwa FPI dan Munarman, Habib Rizik akan diteroriskan agar kemudian sahlah melarang FPI misalnya. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang Kalau Fadlizon dan Refli Harun bilang tidak percaya Munarman adalah ya biarkan saja. Sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu dan telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kalau Fadlizon dan Refli Harun bilang tidak percaya Munarman adalah ya biarkan saja. Kalau ada yang nyinyir soal penangkapan Munarman, abaikan saja. Munarman ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam aksi teror, bukan karena misalnya kerumunan atau ketertiban umum. Kata Ade Armando di channel YouTube Cokro TV, Rabu 28 April 2021. Bagi Ade, Munarman memang layak dan pantas untuk ditangkap karena keterlibatan sebagai teroris, sekaligus pemberi perintah kepada teroris melakukan serangan. Ade mengisahkan tentang Munarman, tahun 1995 masuk YLBHI, tahun 1997 sebagai kepala operasional, dan 1999 sampai 2000 bergabung dengan Kontras, ditugaskan di Aceh. Rupanya bibit radikalisme saat ditugaskan itu mulai tumbuh dan berbuah terus. Kemudian menjadi ketua umum YLBHI dan kawan-kawan di YLBHI mulai gelisah terkait bau radikalisme Munarman. Tidak mengakui Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tak lagi menjadi sandarannya. Tidak menghormati bendera merah putih, sampai hilang kesabaran petinggi dan kawan-kawan YLBHI. Maka tahun 2006 Munarman diberhentikan sebagai ketua umum YLBHI. Setelah tak dipakai YLBHI, dia bergabung dengan FPI. Karena kepintarannya menguasai hukum, Munarman dipercaya sebagai jubir FPI. Ternyata Munarman juga bergabung dengan kelompok HTI yang radikal dan membenci pemerintah. Aksi radikalisme dan mau menang sendiri tampak ketika dalam sebuah diskusi di TV One melempar air di gelas kepada Dr. Sosiologi Tamrin Tomagola. Belum cukup sampai di situ. Dalam aksi di Monas, Munarman sebagai pimpinan Laskar FPI dan anak buahnya melukai kelompok massa Bhinneka Tunggal yang melakukan aksi damai. Kebohongan terus bertambah, menyebut 6 Laskar FPI yang ditembak polisi tak bersenjata. Padahal Komnas HAM menyebut mereka itu melawan petugas dan bersenjata.
Adi pun menyoroti ketika Rizik Syihab berada di Arab Saudi selama 3,5 tahun karena melarikan diri. Munarman sebagai pengganti Rizik, segala komando dan perintahnya harus melalui dia. Aksi dan gerakan FPI di bawah Munarman bertambah liar dan selalu melakukan kekerasan. Orang jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang dipimpin Abu Bakar Ba'asyir dimasukkan ke FPI. Maklum, Munarman pernah menjadi pengacara Abu Bakar Ba'asyir. Semakin kental dan kuat pemahaman dan aksi radikalismenya. Jadi, tepat apa yang dikatakan oleh pengamat komunikasi FISIP UI Adi Armando ini yang mengatakan bahwa Munarman memang harus ditangkap. Alasannya kuat, karena kalau tidak ditangkap, ratusan bahkan ribuan nyawa bisa melayang sia-sia oleh perintahnya. Sebelumnya dikabarkan, tim advokasi Haryadi Nasution mengatakan hingga saat ini pihaknya kesulitan mendapat akses untuk bertemu dengan Munarman. Hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami, katanya lewat keterangan tertulis Rabu 28 Oktober. Haryadi mengatakan, padahal akses pendampingan hukum ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Pasal 54, 55, dan Pasal 56 ayat 1. Munarman, kata dia, mestinya mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pilihannya sendiri. Terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap klien kami adalah di atas 5 tahun, sehingga klien kami wajib mendapatkan bantuan hukum, kata Haryadi. Di sisi lain, politikus PDIP Dewi Tanjung gembira setelah Densus 88 menciduk eks-pentolan FPI Munarman. Dewi bahkan mengunggah video TikTok dirinya saat senam melatih otot paha dan organ kewanitaan. Hari ini Nyai bahagia banget. Alhamdulillah akhirnya si Munance ditangkap Densus 88. Lebih bahagia lagi kalau si Munance langsung dihukum mati karena dia biang kerok dan mendukung para teroris. Bravo Polri dan Densus 88, tulis Dewi. Sebelumnya Dewi juga menyampaikan apresiasi pada Polri karena telah menangkap Munarman. Bahkan dia juga berharap pengacara Habib Rizik Syihab itu dijerat pasal makar. Nyai dan seluruh rakyat mengapresiasi kerja yang sangat luar biasa untuk Densus 88 yang telah menangkap Munarman yang diduga ikut mendukung gerakan terorisme dan radikalisme di negara ini. Semoga Munarman disangkakan telah melanggar pasal 102, 107, yaitu melakukan gerakan makar, tulisnya. Seperti diberitakan, Munarman ditangkap tim Densus 88 anti teror Polri di kediamannya di perumahan Modern Hills, Cinangka Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.00 WIB. Munarman ditangkap karena diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Meski penangkapannya baru dilakukan 27 April 2021, hal itu karena adanya administrasi dan operasional yang dibutuhkan. Jadi ini ditetapkan tanggal 20, kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibutuhkan terkait dengan administrasi dan operasional. Penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Densus 88 dari serangkaian penangkapan teroris di beberapa wilayah belakangan ini. Pengacara Munarman, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan pihaknya membuka peluang untuk mengajukan pra-peradilan terkait penangkapan kliennya oleh Densus 88. Kalau soal pra-peradilan nanti terbuka, kita komunikasi dengan tim pengacara dan keluarga Pak Munarman dulu, kata Sugito pada Selasa 27 April 2021. Munarman sendiri saat ini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya setelah ditangkap dengan tuduhan terorisme.